Detox Huma Detox Pikiran Ibu, 7 cara menjaga kesehatan mental ibu lewat rumah yang rapi dan tenang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Melihat rumah berantakan dengan mainan anak berserakan di mana-mana dan cucian menumpuk terkadang bisa membuat isi kepala kita ikut berputar. Seperti mesin cuci yang sedang mengeringkan baju, ibu pasti sering merasa emosi mendadak naik hanya karena melihat handuk basah tergeletak di atas kasur atau sisa bungkus camilan yang lupa dibuang di meja makan. Fenomena stres karena kondisi rumah ini ternyata sangat nyata. Bahkan sebuah artikel psikologi baru ini menyebutkan bahwa kekacauan visual di dalam rumah berkorelasi langsung dengan peningkatan hormon kortisol alias hormon stres pada wanita. Menjaga kerapian tempat tinggal bukan lagi sekadar urusan estetika agar dipuji mertua, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendasar untuk menyelamatkan kesehatan mental kita sebagai ibu rumah tangga. Melalui detoks rumah yang tepat, kita sebenarnya sedang melakukan detoks pikiran agar suasana hati tetap adem dan tidak mudah meledak seperti petasan cor. Langkah pertama untuk memulai detoks ini adalah dengan menerapkan aturan satu barang masuk, satu barang keluar demi menjaga kapasitas penyimpanan di dalam rumah tetap seimbang. Kalau ibu baru saja membeli satu daster baru yang motifnya cantik, maka harus ada satu daster lama yang sudah bolong di bagian ketiak untuk segera disingkirkan atau dijadikan kain lap. Jangan biarkan lemari pakaian kita penuh sesak oleh baju masa lalu yang ukurannya sudah tidak muat lagi. Dengan harapan palsu suatu hari nanti badan kita akan mengecil secara ajaib. Mengurangi jumlah barang secara berkala akan membuat tugas menyapu dan mengepel menjadi jauh lebih ringan sehingga energi kita tidak habis hanya untuk memindahkan barang yang sama berulang kali. Langkah kedua adalah membuat batasan zonasi yang jelas di dalam rumah, khususnya area terlarang bagi mainan anak seperti kamar tidur utama atau ruang kerja. Ibu harus tegas menetapkan bahwa tempat tidur adalah area suci untuk istirahat, bukan tempat untuk menyusun balok kayu atau meluncurkan mobil-mobilan yang kalau terinjak di malam hari, sakitnya melebihi patah hati. Berikan anak-anak satu sudut khusus untuk merayakan kekacauan mereka sendiri. Sementara area lain tetap harus bersih, agar mata kita mendapat tempat untuk beristirahat dari pemandangan yang melelahkan. Memiliki satu sudut yang selalu rapi akan menjadi pertolongan pertama bagi pikiran ibu saat merasa dunia sedang tidak baik-baik saja. Poin ketiga yang sangat membantu ketenangan jiwa adalah mengosongkan permukaan meja makan dan dapur dari segala macam benda yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan memasak atau makan. Meja makan seringkali berubah fungsi menjadi tempat penampungan surat tagihan, obat-obatan, ikat rambut, hingga obeng milik suami yang entah kapan akan digunakan kembali. Coba bayangkan betapa nikmatnya duduk minum teh di meja yang bersih tanpa harus menggeser tumpukan kertas terlebih dahulu, karena ruang kosong di atas meja memberikan ilusi ruang kosong yang melegakan di dalam otak kita. Taruh sebuah wadah tertutup di sudut ruangan untuk menampung barang-barang tanpa identitas tersebut agar tidak merusak pemandangan mata. Langkah keempat adalah melakukan pembersihan indera penciuman dengan cara menggunakan aromaterapi atau wewangian alami yang menenangkan di ruang keluarga. Aroma minyak esensial seperti lavender atau serai terbukti mampu menurunkan ketegangan saraf setelah seharian penuh mendengarkan drama. Anak-anak yang berebut jepitan rambut, hindari wewangian kimia yang terlalu menyengat, karena bukannya bikin rileks, bau yang terlalu tajam justru bisa memicu sakit kepala dan membuat suasana hati makin sensitif. Bau rumah yang segar dan menenangkan secara otomatis akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa tugas kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan aman.
Cara kelima yang tidak boleh dilewatkan adalah menjadwalkan waktu decluttering digital secara rutin. Mulai dari membersihkan galeri HP, dari foto makanan yang buram, hingga keluar dari grup percakapan yang penuh gosip negatif. Pikiran seorang ibu sering kali penuh, bukan cuma karena melihat rumah berantakan, tapi juga karena terlalu banyak menyerap informasi yang tidak penting dari layar ponsel pintar kita. Berhenti membandingkan kondisi rumah kita yang penuh perjuangan ini dengan estetika rumah para pembuat konten di internet yang mungkin saja ruang tamunya rapi karena sudut yang berantakan tidak masuk dalam bingkai kamera. Fokus pada kedamaian rumah sendiri adalah kunci utama untuk menjaga kewarasan dan rasa syukur di dalam hati. Langkah keenam adalah membiasakan diri untuk menyelesaikan satu pekerjaan sebelum memulai pekerjaan yang baru agar perhatian kita tidak terpecah kemana-mana. Seringkali kita mencuci piring sambil merebus air, lalu ditinggal untuk menjemur pakaian, dan di tengah jalan malah sibuk merapikan rak sepatu yang sebenarnya tidak terlalu kotor. Akibatnya semua pekerjaan menjadi setengah matang dan rumah justru terlihat seperti medan perang yang porak-poranda di berbagai sudut ruangan. Selesaikan urusan dapur sampai tuntas, baru melangkah ke urusan ruang tamu. Sehingga ada kepuasan batin melihat satu area bersih sempurna sebelum tenaga kita habis. Cara ketujuh sekaligus yang paling pamungkas adalah menurunkan standar kesempurnaan kita terhadap kerapian rumah dan belajar menerima bahwa rumah yang hidup memang tidak akan pernah sama dengan hotel bintang 5. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, menganggap diri gagal menjadi ibu yang baik hanya karena ada debu tipis di atas lemari atau piring sarapan yang belum sempat dicuci sore hari. Padahal anak-anak lebih membutuhkan ibu yang tersenyum ramah dan bahagia daripada seorang ibu yang sibuk mengelap lantai sambil marah-marah sepanjang hari dengan mata melotot. Berikan kelonggaran bagi diri sendiri, karena kita adalah manusia biasa yang memiliki batas energi, bukan robot pembersih otomatis yang tidak bisa merasa lelah. Kesimpulan dari semua perjalanan detox ini adalah bahwa kerapian fisik tempat tinggal kita sebenarnya hanyalah alat bantu untuk mencapai kerapian di dalam jiwa dan pikiran. Kita seringkali terjebak dalam ambisi egois, ingin menunjukkan rumah yang selalu sempurna kepada orang lain, sampai lupa menikmati kehangatan di dalam rumah itu sendiri. Mulai sekarang, mari kita bangun optimisme baru bahwa merawat rumah dengan penuh kesadaran adalah bentuk investasi terbaik untuk menjaga kesehatan mental kita semua. Semangat terus untuk para ibu hebat di luar sana. Mari kita tata kembali rumah kita agar menjadi tempat yang paling menenangkan untuk pulang dan beristirahat dengan damai. Rasa damai itu bersumber dari penerimaan diri yang tulus, maka nikmatilah setiap proses beberes ini sebagai bentuk kasih sayang tertinggi untuk diri sendiri dan seluruh anggota keluarga tercinta. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.